Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo kawan Susi, kembali lagi di Susi Cek Ombak ke Laut Saja. Dalam episode kali ini, kita akan menghadirkan para tokoh dan artis Indonesia yang memiliki bakat seni tarik suara dan bermain alat musik gitar. Penasaran siapa saja mereka? Yuk kita saksikan sama-sama. Tokoh pertama yang memiliki bakat seni tarik suara dan bermain alat musik adalah Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qumas, atau yang akrab disapa Gus Yakut. Kawan Susi penasaran kan lagu apa yang dinyanyikan Gus Yakut? Biar nggak penasaran, langsung saja kita saksikan sama-sama. Nah, karena kita sudah mengikuti disclaimer prokes, Gus saya juga buka. Boleh dong buka. Kita sudah jaga jarak, antigen sudah, semua sudah. Nah, kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke Laut Saja. Nah, tamu saya hari ini adalah Gus Yakut, Menteri Agama Republik Indonesia, Kabinet Indonesia Maju. Ya. Nah, saya bertemu beliau beberapa waktu lalu ya, Gus ya. Iya, Bu, iya. Tahun 2000 Sebelum COVID-19. ya 2019 di Rembang. Di Rembang. Tahu kawan Susi, habis itu saya dibajak sama beliau. Saya sedang bertamu ke tempat Gus Mus. Iya. Beliau sedang ada acara seluruh Indonesia. Iya. Ansor, ya, Sarasehan Ansor seluruh Indonesia. Jadi saya, yuk lihat sebentar ke sebelah Bu Susi. Ya, oke. Sampai situ suruh gelorakan nasionalisme dan patriotisme juga. Bagaimana jiwa milenial daripada Ansor membangun. Gimana Ya, harus... saya sedikit agak surprise dan saya juga jadi semangat tuh Gus. Cara mereka merespon omongan-omongan saya pikir mereka agak gimana, tapi ternyata tidak gitu loh, luar biasa. Nah Gus, ini Gus Yakut ini merasa sedih kalau apa Gus? Halo, saya merasa tidak bisa mewariskan dunia yang lebih baik kepada anak cucu saya nanti. Kalau tidak bisa mewariskan dunia yang lebih baik kepada anak cucu saya. Yang kedua, hal yang paling memalukan dalam hidup dan ingin saya lupakan apa tuh Gus? Ini Bu, jadi paling memalukan buat saya itu kalau saya ketahuan berbohong. Ya. Itu yang paling memalukan. Jadi ya sebagai manusia tentu saya tidak bisa menghindari itu. Ya. Saya mungkin ada kalanya saya melakukan Harus melawan kebohongan. Tapi suatu saat, terutama itu kepada anak-anak, misalnya. Nah. Wah, itu kalau bohong sama anak-anak harus ketahuan saya bohong, itu malunya setengah mati. Nah, apalagi pada publik, Bu. Saya nggak mau berbohong publik. Ya, setiap orang pasti ada itu. Pengen saya tuh masuk ke dalam tanah, tidak kelihatan lagi. Terus ada ya memang. Nah, saya sangat menggebu-gebu kalau saya apa nih, Gus? Ya, saya bisa melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Itu yang membuat saya akan sangat bersemangat. On fire lah kalau itu. Ya, panggilan negeri memang kadang-kadang membakar kita dan membuat kita tidak takut tentang apapun demi negeri. Nah, saya juga pernah mengalami saat-saat itu, Gus. Percaya saya. Ya, tenggelamkan. Wah, itu dah. kapal maling ketangkap. Itu dia. Tidak pikir tuh saya perempuan. Naik ke geladak, peng. Kita saja, Gus. Ya, itu demi negeri loh, kawan Susi. Orang tidak tahu kalau di rumah saya sering melakukan apa nih, Gus. Yang masih rahasia, orang tidak pada tahu nih, Gus. Jadi saya sering nyanyi-nyanyi sendiri, Bu. Kalau lagi stres nyanyi-nyanyi sendiri. Bagus, Gus. Saya pengen nyanyi, tapi suaranya orang pada bubar semua. Sama, Bu. Nyanyi. Makanya nyanyinya saya di rumah. Kalau di rumah orang bubar semua itu. Tadi kan mau nyanyi-nyanyi kita dengerin yuk.
Susi, sesungguhnya rakyat kita adalah masyarakat yang tinggi toleransinya. Sayangnya masih ada oknum yang ilmunya kurang berisi, yang senang sekali menunggangi agama untuk kepentingan politis. Agama itu inspirasi bukan aspirasi. Karena ajaran dan norma agama apapun hanya membawa kita pada persaudaraan kemanusiaan sejati. Wahai para ulama, Andalah utamanya kunci. Melalui pesan-pesan teduh yang seharusnya lebih mencerminkan ketenangan berpikir dan ketulusan hati. Sungguh aku cinta kau. Jangan didik anak kita penakut. Jangan ajar anak kita pengecut. Tolong kabarkan tinjuku untuknya. Demi kebenaran yang nyata, istriku manis, senyum yang manis, oh aku jantan, tertawalah lantang. Istriku manis, jangan menangis, oh anakku jantan, murkalah jantan. Kembali lagi di Susi Cek Ombak, ke laut saja. Kawan Susi, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Wiranto, ternyata juga punya bakat seni loh. Saat masih menjadi prajurit, beliau suka mengekspresikan emosinya lewat sebuah lagu. Di episode Kisah Sang Jenderal, Bapak Wiranto menyanyikan lagu favoritnya bersama Ibu Susi Pujiastuti. Penasaran seperti apa? Yuk kita saksikan sama-sama. Pak Wiranto, Ya. tentang pengabdian nih, Bapak ini di kursi pemerintahan sebagai pensiunan TNI itu masih tetap hampir semua pemerintahan tetap dipakai. Netizen menjuluki Pak Wiranto ini adalah abadi. Abadi. Ya. Nah sebenarnya keabadian Bapak ini didorong oleh faktor apa, Pak? Betul. Ya trust itu, Bu. Trust. Jadi oke. orang itu kalau mau cari jabatan, jangan kemudian minta rekomendasi. Jangan kemudian malah ada jual beli jabatan. Nggak bisa dong. Harus merit system. Merit system itu kan tunjukkan kemampuan Anda untuk mengelola sesuatu yang membuat atasan itu percaya bahwa Anda mampu. Mampu. Itu. Dan saya kira juga itu yang terjadi kok, Bu ya. Saya waktu itu tetap diminta Pak Habibie menjadi Menhan Pangap. Gus Dur minta saya menjadi Menko Polkam, ya, kemudian Pak Jokowi ya minta saya menjadi Menko Polhukam, sekarang masih One Team Press ya. Tapi kan yang abadi kan ya di dunia ini kan nggak ada ya. One day saya mesti ya turun gunung lah. Turun gunung, bantu Pandu Laut Nusantara yang sedang ingin membangun, mengkonservasi lingkungan laut dan para nelayan loh, Bapak. Nanti saya akuisisi Bapak dari kegiatan pemerintahan ke kegiatan LSM, LSM lingkungan, Pak, yang menjaga lingkungan. Nah, Bapak ini kan ya kalau kita lihat Pak Wiranto tuh kesan halus, appropriate, proper, ya dengan kata lain serius gitu. Selalu kelihatannya kesannya begitu. Ya, dan seringkali nekat. Oh, ada nekatnya juga? Ada, Bu. Tenang nih. Iya, Betul. Iya. Sampai titik tertentu harus nekat. Sebab nekat itu ada keputusan. Kalau Ya, sampai termasuk Bapak. titik tertentu bimbang, kayak Ibu ngebom kapal itu, saya senang karena itu sama dengan pemikiran saya. Kalau ragu-ragu, nanti bisa, sana Pak. marah, nanti itu yang membuat kemudian kita terlambat. Ya,
Dan memang untuk Susi kan Susi orang bodoh, Pak. Oh, enggak. Kalau orang bodoh itu harus punya harus punya cara, harus punya sesuatu yang bisa membuat kita kan mau lawan China, lawan Vietnam, kapal mereka gede-gede. Iya. Mau pakai apa? Ya bom. pakai bom, udah Iya, selesai. iya, benar. Bombastis, disensasikan kan. Iya. Jadi ya itu cara saya toh, Pak. Ya untung ibunya bukan pria ya. Kalau pria ya KSAL. Yang saya tahu negara besar itu kan takut malu, Pak. Mereka kalau perang nggak takut, senjatanya lengkap. Tapi kalau dibikin malu, kapalnya ditenggelamin, pasti dia Ya nggak saya mau kan lagi. ngikuti. Saya waktu Ya. Menko Polo kami ikuti terus ya. Berapa kapal ditenggelamkan Bu Susi. Ya lama-lama banyak juga ya. Tapi sekarang, Mbak, tadi saya kirim ke Bapak, ke handphone Bapak. Iya. Nelayan Natuna mengeluh gurita yang biasanya menghidupi mereka Habis. selama dari tahun 2015 tuh sehari bisa 2 sampai 4 miliar. Iya. Sekarang habis karena di tengah kan dia kalau masih baby, Pak, itu bergerombol kayak bola dunia besar di laut, jutaan ekor. Nah, itu kena troll. Jadi nggak ada yang ke pinggir lagi. Padahal nyari gurita tuh paling gampang. Pakai lidi dengan kain saja dapat. Iya. Snorkeling dapat. Nah, itu enggak. Sekarang enggak ada lagi. Hilang. Udah. Tadi ngeluh nelayan kirim video tanggal 4, tanggal 5 banyak Betul. kapal Vietnam. Gimana? Sarannya Ibu apa? Ya, saya pikir harus ada kebijakan Pak Presiden. Bapak sampaikan kan Bapak Watim Pres, saya titip pesan silakan. aja hari Sampaikan ini. ke saya nanti. Nah, saya. kawan Susi, catat ya hari ini saya titip pesan kepada Bapak Wiranto, tim penasehat Presiden untuk kembali mengadakan polisi penenggelaman kapal. Semoga Bapak mau menyampaikan dan Pak Iya. Jokowi mendengar. Karena Iya. kalau tidak, pasti baby octopus ya hanya dijual di restoran Iya, Vietnam. betul. Big Ya, ya. octopusnya tidak nyampe ke Natuna. Dah melenceng jauh. Jangan, saya masuk lagi, masuk ke laptop lagi, laptop. Ya, nah, Pak Wir, Bapak ini kan hobinya menyanyi. Ya. Nah, boleh nggak apa yang pernah Bapak ciptakan, termasuk Iya. lagu untuk atlet Asian Games itu, Bapak menyanyi, lalu kemudian apa yang dirasakan kalau Bapak tuh menciptakan lagu dan Ini ya, menyanyikan? ini memang panjang. Di TNI atau di prajurit militer, Ya. itu ada satu kebiasaan ya, kalau kita kumpul-kumpul, nanti mesti suruh nyanyi. Gitu. Bisa nggak bisa ya nyanyi aja kan begitu ya. Oke. Nah saya juga ikut itu kan, ikut kegiatan seperti itu. Lama-lama kok enak gitu ya, nyanyi ternyata juga enak karena bisa mengekspresikan emosi kita lewat lagu. Itu pertama, Bu. Yang kedua saya ingat bahwa siapapun ya, pelajaran pertama yang diberikan ibunya itu mesti Adalah nyanyi. Itu nyanyi. Iya, betul. Jadi kalau sampai besar nggak bisa nyanyi itu ya berkhianat kepada ibunya itu sebenarnya. Saya nyanyi maunya bisa, Ya, tapi ya. orang tidak suka dengar Iya, saya ya, nyanyi maaf. karena Loh, Bu. suaranya jelek. Loh, jangan begitu, Bu. Nyanyi kalau disuruh nyanyi, Bu. Nyanyi aja. Jelek ditepukin pasti karena jeleknya. Bagus ditepukin. Kalau Bu Ibu nyanyi jelek, yang bermasalah itu yang dengarkan bukan Ibu. Iya, Pak Wiranto bisa ngomong begitu karena suaranya empuk, halus, sampai mengklaim saya ini pekerjaan utamanya nyanyi, TNI kerja sampingan. Nah, Nyanyi aja, Bu. Nanti kalau lucu kan juga tepukin tangan. sekarang nyanyi dong. Indonesia tanah pusaka jalan awat. Indonesia, Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja puja bangsa, kan gitu. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata.
Hari ini deket Pak Wiranto saya bisa nyanyi. Iya, makanya. Enak nggak? Ya, yang bermasalah yang dengarkan. Oh, yang bermasalah yang dengarkan. Jadi kawan Susi, kalau kau nggak suka suaranya Susi, kau yang bermasalah, kata Pak Wiranto. Sekarang Oke, kalau ada good. Anda terpakai, good. Sohor ka Solo taya. Kembali lagi di Susi Cek Ombak, ke laut saja. Darah seni yang mengalir dari kedua orang tuanya membuat Guntur Soekarno sangat mencintai seni musik. Spesial di Susi Cek Ombak, Guntur akan menyanyikan lagu rakyat Rusia sambil bermain gitar. Penasaran seperti apa? Yuk kita saksikan sama-sama. Kawan Susi, tadi kita ngulik sedikit tentang bukan kenakalan sebetulnya, ya tipikal namanya anak-anak biasanya ada ya suka-suka main-main yang begini. Tapi lain dari itu, salah satu ya hal dari keluarga Bung Karno ini adalah Pak Soekarno juga rasa seninya tuh sangat tinggi. Beliau suka dengan kesenian dan dia bilang anak-anaknya pun harus mahir kesenian. Bagaimana menurut Mas Tok ini darah seni itu bisa mengalir di keluarga Bapak? Dari mana awalnya Pak Bung Karno ini dapatnya juga dari mana gitu? Kalau bapak saya rasa itu kita ini DNA ya semuanya. Oke. Jadi dari garis bapak, ya dulu kan ibunya juga turunan keraton Singaraja Bali, pinter nari segala macam. Jadi DNA dari, kalau saya panggilnya kan Eyang Putri. Ya. Eyang Putri itu turun ke bapak. Ke Bapak, Bapak turun ke saya. ke anak-anaknya. Tapi juga di samping itu ibu itu juga Bu suaranya Fatmawati, bagus. Suaranya bagus, bisa mencipta lagu. Wow. Dan ini apa? Kalau baca Quran itu suaranya baik sekali. Iya, iya. Bagus sekali. Jadi darah seni saya tuh datang dari dua DNA yang Dua jadi DNA. satu gitu. Nah, kalau gitu boleh dong main gitar biar kita semua kawan Susi dengar gitu, Mas Tok. Main gitar, Iya. main apa ini? Ya, musik mau kan kata kalau Bapak tidak suka dengan musik aliran Mas Tok yang rock and roll ngak-ngik-ngok. Nah, komprominya musik apa biasanya dengan Bapak? Atau Mas Tok mau nyanyikan lagu apa? Kawan Susi kita dengarkan putra Bung Karno memainkan musiknya. Saya akan membawakan sebuah lagu rakyat Rusia. Lagu rakyat Rusia. Judulnya Iuska. Ibuska. Iuska itu nama pohon. Nama pohon di Rusia. Pohon di Rusia. Sohor ka Solo taya. Svetsit nad rekord. Ibuska ratnaya. Serse utspakor. Ibuska selonaya. Nadrekor skanyonaya. Ti skazi netaya. Где любовь моя? Где любовь моя? Wow. Ya. Terima kasih. Keahlian yang terus terasah. Tapi gini Bu Susi, Ya. walaupun kita ini atau saya itu bisalah main musik, Ya. tapi oleh bapak dan ibu saya juga harus mengerti mengenai
apa itu kebudayaan tradisional. Oke. Jadi saya waktu itu SMP juga, SMA juga, saya tuh harus belajar nari. Nari apa Mas? Nari Gatot Kaca. Gatot Kaca. Nah, nari Gatot Kaca. Ketoprak gitu kan, wayang orang. Wayang orang. Iya, wayang orang. Wayang orang. Iya. Tari Gatot Kaca, dan untuk membuat saya lebih piawai, saya dipanggilkan guru dari maestro Tari Gatot Kaca Sriwedari. Pernah tanya, tapi menurut hemat saya, Bapak itu ingin anaknya tuh nggak jadi kuper. Oke. Jadi dibawa ke luar negeri supaya Bapak memang sangat international, global, makanya well broad minded ya. supaya tahu bagaimana Amerika, nanti bagaimana Yugoslavia, nanti bagaimana juga Filipina, bagaimana Jepang. Saya kan suka diajak Vatikan, ketemu Paus dan lain sebagainya. Pada zaman itu pemikiran Soekarno dan pola-pola hidup Soekarno memang luar biasa saya melihatnya, dan itu juga menjadi sorotan banyak dunia internasional. Presiden dari Indonesia yang mendunia. Beliau menginisiasi non-blok yaitu Asia Afrika. Itu karena global mind-nya beliau yang very well abroad. Jadi thinkingnya tuh bukan cuma Indonesia saja. Nah, dengan begitu anaknya pun dibawanya serta untuk kunjungan kerja ke Amerika. Nah, kira-kira apa yang terkesan dari sambutan luar biasa waktu itu? Beliau, Bung Karno, mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa di Amerika. Ya, kalau di Washington sambutan ya memang bagus. Banyak massa segala macam datang, segala macam. Tapi yang paling hebat itu justru di New York. Karena waktu di kota New York, dari mulai bandara sampai kita nginep di Hotel Waldorf Astoria, itu kita dilemparin rombongan dilempari kertas-kertas konfeti sepanjang jalan, dan sambutannya luar biasa. Luar biasa di New York. Itu yang buat saya berkesan sekali. Berkesan New York. Sambutan masyarakat di New York. Ya. Tapi selain itu pada saat Bapak menyampaikan Pancasila di Kongres Nasional juga mendapat tepuk tangan yang luar biasa. Memang. Impression Mas Tok bagaimana waktu itu? Ya menurut saya ya wajar lah kalau anggota Kongres Amerika itu bertepuk tangan, karena sebelum ada pidatonya Bung Karno kan mereka nggak tahu sebetulnya Pancasila itu apa saja gitu. Dengan ada pidato itu, Bung Karno menjelaskan secara dalam bahasa Inggris. Menjelaskan secara detail, secara mudah apa itu 55 sila itu. Yang paling menarik mereka itu adalah sila yang ketiga, yaitu mengenai masalah demokrasi. Itu yang mendapatkan tepuk tangan, aplaus dari masyarakat di Kongres Nasional. Kongres. Ya. Yuni Shara mencari pria pintar dan kaya. Tadi bilangnya enggak pintar. Kan disuruh milih. Dasar nih kalau cewek emang
emang Gabut tapi Kembali lagi di Susi Cek Ombak, ke laut saja. Kawan Susi, siapa yang tidak kenal dengan artis yang menyanyikan lagu 50 tahun lagi? Yap, Yuni Syara. Saat berkunjung ke rumah Ibu Susi, beliau sempat nyanyi bareng Ibu Susi loh. Penasaran lagu apa yang mereka nyanyikan? Yuk kita saksikan dalam tayangan berikut ini. thank you Bu Amin. Nah, sekarang yang santai-santai saja. Kita ada question of life. Ini biasanya Oke. kawan Susi juga ada maunya ada lebay-lebay dikit. Jadi ada question tentang life yang membuat mungkin biasanya banyak wanita juga bisa menjadi pede kalau terinspirasi oleh jawaban Iya. kita gitu. Iya. Misalnya kan, oh, you kelihatannya confident banget. Nah, sekarang dalam diri you apa yang you merasa terbaik? What's the part of your body that you feel the best? Gitu. Saya itu karena tahu dirinya petit. Petit kecil. Petit itu kecil gitu. Jadi bukan. Jadi saya makannya banyak, tapi saya menjaga betul gitu. Jadi sampai di usia sekarang saya segini, saya masih bisa badan stabil saja sudah alhamdulillah. Tuh, so you merasa sedih kalau lagi gimana sih? Kalau yang bikin saya sedih kan pasti kan anak-anak paling ya, nggak ada hal lain. Oke. Karena saya ngerasa saya harus bertahan hidup ini karena Oke. anak-anak saya. Jadi keberhasilan saya, sukses saya itu saat saya sebagai ibu sudah bisa berhasil melihat anak-anak bangga dengan dirinya sendiri. Oke. Terus kan you selalu orang bilang cantik, mungil, awet muda. Nah, merasa jelek pada saat apa? Saya paling seneng lihat saya kalau pas bangun tidur. Nah kalau ditanya itu. Tapi kalau misalnya saya jelek kalau misalnya mood saya lagi nggak bagus tuh. Oke. Kalau aku merasa jelek kalau deket orang cantik kayak sekarang ini. Jadi kalau sebelahan sama orang cantik, aku Saya mau nanya gimana saya kalau jadi di depan karyawan. gimana? Saya mau ntar gantian nanya. Selip-selipan boleh? Gimana cara jadi kaya Bu? Bagaimana cara jadi kayak berutang? Enggak. Ibu awalnya ibu dapat hepeng, dapat duit. Itu ngerjain apa? Jualan cengkeh, jualan. Skala kecil loh Bu. Skala kecil. Ya, ada 750.000 zaman tahun 83 dulu. Cengkehnya orang dijual, ibu trader aku gitu. beli, terus jual lagi. gitu. Iya, cari selisih harga Iya. gitu. Oke. Yang penting selalu menjaga jangan sampai besar pasak daripada tiang, itu saja. So you always bisa saving a little bit. Gitu. Jadi ibu kan. dari dulu rajin nabung. Ya bukan rajin nabung, I just don't spend Atau money karena- that's unnecessary. atau karena dapat saya suami. wise shopper. Jadi saya shopping banyak yang saya perluin. Iya, yang diperlukan. Yang tidak ya tidak, gitu aja. Suami kaya dulu, ketemu suami? Enggak, suamiku semua nggak ada yang kaya. Oh jadi makanya kan saya tanya, berarti ibu aslinya yang emang cari duit dong? Ya. Karena saya juga tidak suka ikut sama suami kan. Aku mau independen, jadi ya. Lo pernah merasa paling memalukan tuh saat apa? Ayo. Saya yang paling memalukan. Kak, saya pernah jatuh di atas panggung. Oh. Bukan di atas panggung. Sebelum naik panggung saya mau naik, saya salto. Oke. Karena Karena saya habis cedera kaki. oke. Tapi saya harus cari uang, Bu. Oh, oke. Saya Bukan pakai- itu tidak malu, itu an accident. Orang kan nggak tahu. Oh, oke. Yuni Syara juga pernah merasa malu. Ya, jadi kita juga biasa saja kalau merasa Oh malu. biasa lah Bu, namanya juga kadang-kadang ini apa Tapi namanya? kadang-kadang banyak wanita pikir dia harus perform terus kan. Merawat tubuh atau muka? Dua-duanya nggak terlalu. Oke. Dua-duanya nggak terlalu. Ya, good. So, you save the money. That's much Emang better. malas aja saya Ya, karena ngabisin seringkali, waktu. ya, dan it doesn't make you better. Ya. Aku Yang dulu penting coba jiwa saya facial, waras. apa pengen cantik tapi nggak bisa cantik, ya sudah sekarang Bukan nggak usah Bu, urus juga. apalagi untuk sekarang lebih penting adalah pikiran kita waras. Benar. Ya kan, untuk Benar, saat ini. Benar. Kesehatan, kecantikan pikir lebih bagus sekarang ini. Pria kaya atau pintar? Pintar. Pintar. Pengennya Kenapa? sih
Harusnya kalau pinter dia bisa melakukan banyak hal. Oke. Dan bisa juga make money gitu ya. Tapi saya belum dapat itu sampai sekarang. Masih Sekarang nyari? nggak nyari. Advertising ya kita ya. Yuni Sara mencari pria pintar Dan kaya. dan kaya. Tadi bilangnya enggak pintar. kan disuruh milih. Dasar nih kalau cewek emang. Enggak Bu, tapi saya kan belum pernah dapat Oh, itu oke. sekali ini. Oke. Kalau seandainya ada jodoh, Oke, saya Yuni pengen Sara yang mencari yang pintar dan kaya. kaya. Cariin dong. Oke, kita umumkan di Susi Cek Ombak. Karena nggak bisa nyari sendiri. Kita advertising tanpa bayar Metro TV. Kalau aku cari yang kaya saja, karena kalau pintar nanti dipinterin dan susah saya. Nyanyi dong, apa dong, satu lagu dong. Di suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu. Wah, nggak kuat napasnya. Tapi terusin. Widuri, elok bagai rembulan, oh sayang. Widuri, indah bagai lukisan, oh sayang. Widuri, bukalah pintu hati untukku. Widuri, ku akan menyayangi. Suara menyihir. Aku pikir semut jalan tuh berhenti loh kalau ada semut jalan di rumah ini. Luar biasa. Terima kasih. Metro TV